Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi dhikril hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang semoga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang ketika berbicara tentang pemuda, tentang masa muda, banyak sekali menyampaikan narasi-narasi yang terkadang cenderung kepada narasi-narasi yang negatif. Mereka mengatakan pemuda adalah masa di mana di situ manusia merasakan sifat yang tidak stabil alias labil. Masa di mana kecenderungan anak-anak muda atau anak-anak manusia melakukan penyelewengan, melakukan penyimpangan baik dari segi moral atau dari segi yang lainnya. Narasi-narasi semacam ini sering sekali kita dengar. Bahkan ini sering sekali dikuatkan dengan teori-teori psikologi yang berasal dari barat, di mana mereka mengatakan ada masa dalam fase pertumbuhan manusia yang disebut dengan puberitas, yang dikenal dengan dalam bahasa Indonesia dengan istilah remaja, di mana digambarkan masa ini anak manusia cenderung untuk melakukan penyimpangan, susah diatur, keras kepala dan sebagainya. Padahal teori ini dibangun atas dasar survei, yang ketika itu survei ini dilaksanakan bukan di negara-negara Islam, tapi ketika itu survei ini dilaksanakan di negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya. Maka kalau ada orang yang mengatakan masa muda adalah masa di mana banyak sekali anak-anak manusia melakukan kesalahan, penyimpangan, maka hendaknya kita tanya terlebih dahulu, anak muda yang mana yang Anda maksud? Pemuda-pemuda mana yang Anda maksud? Kalau pemuda di negeri yang jauh di sana bisa jadi, tetapi kalau kita melihat survei pemuda-pemuda di negeri-negeri Islam, maka kebanyakan para pemuda, remaja-remaja Islam adalah remaja-remaja yang gemilang. Tentu ini disampaikan ketika survei itu dilaksanakan, yaitu sekitar berabad-abad yang lalu.
Sampai pada akhirnya teori tentang psikologi barat ini juga merebak, menyerang ke negeri-negeri Islam, sehingga umat Islam pun mengikuti cara berpikir orang-orang barat, yang kemudian memberikan pemakluman kepada pemuda atau remaja yang apabila mereka melakukan penyimpangan, mereka mengatakan wajarlah, namanya juga anak muda, wajarlah, namanya juga puberitas. Padahal kalau kita baca data sejarah, pemuda-pemuda generasi awal umat Islam ini adalah generasi-generasi yang gemilang, generasi-generasi yang hebat. Pemimpin-pemimpin umat sudah matang ketika mereka masih berada di usia muda. Seorang ahli sejarawan yang bernama Munir Ghadban mengatakan, ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW tidak wafat kecuali meninggalkan sekitar 2000 pemimpin anak muda. Negeri-negeri Islam, bahkan dunia ketika itu dipimpin oleh anak-anak muda yang berasal daripada generasi-generasi Islam. Katakanlah 10 pemuda yang masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, 10 pemuda yang diberikan jaminan surga padahal mereka ketika itu masih hidup. Mereka yang menjadi tumpuan daripada dakwah Islam ketika itu. Siapakah mereka? 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika dilihat datanya, dari 10 orang itu hanya ada 3 orang yang berumur 30-an atau berkepala 3. Hanya Abu Bakar, hanya Umar. Abu Bakar 37, Umar 34, dan Abdurrahman bin Auf umur 30. Adapun sisanya masih di bawah 30, bahkan 5 daripada 10 orang itu masih berada di bawah umur 20. Apakah kita lupa seorang Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang umurnya belum genap 20, bahkan ada yang mengatakan masih 16, 17 atau 18. Dia sudah berdiri dengan gagahnya memimpin pasukan terbesar yang pernah dikirim oleh Rasulullah SAW, menantang Romawi yang ketika itu menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Umur berapa? Umur 16, 17, 18. Bahkan pemimpin dunia di masa kejayaan Khilafah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, ketika beliau menjabat menjadi khalifah, umurnya baru 21 tahun atau bahkan 20 tahun. Muhammad Al-Fatih yang menjadi tonggak berdirinya Khilafah Ottoman atau Turki Utsmani, ia menaklukkan Konstantinopel di umur 21 tahun. Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi mufti, mungkin kalau di Indonesia seperti ketua MUI nasional atau ketua MUI tingkat provinsi, ketika itu umurnya masih 16 tahun. Coba bayangkan anak-anak kita umur-umur segitu, 16, 17, 18 atau 20 seperti umur Harun ar-Rasyid, bisa apa? Jangankan memimpin negara, mungkin memimpin kamarnya sendiri dia tidak sanggup. Karena apa? Karena ada salah mindset kita dalam mendidik anak-anak muda. Dalam Islam hakikatnya ya ibadallah, tidak ada istilah murahaqah atau puberitas. Dalam Islam fase kedewasaan langsung dari anak-anak kemudian langsung fase baligh, sehingga tidak ada pemakluman, tidak ada pembenaran terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh anak-anak muda. Maka begitu anak muda masuk ke dalam fase baligh, apa kata Islam? Engkau beramal soleh dicatat, engkau bermaksiat berdosa dicatat oleh malaikat, mendapatkan dosa dan mendapatkan pahala.
langsung diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihatlah pola pendidikan orang tua saat ini ketika anak muda melakukan kejahatan, melakukan penyimpangan, kenakalan, mereka mengatakan wajar. Mereka nyatakan maklum, wajarlah, namanya juga anak muda. Lihatlah bagaimana Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang anak-anak muda selalu menarasikan anak-anak muda dengan narasi-narasi yang positif. Al-Quran ketika berbicara tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang rela meninggalkan tanah airnya untuk mempertahankan tauhidnya, karena dia tidak mau dipaksa untuk menyembah berhala, untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersembunyi di sebuah gua. Apa kata Al-Quran? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka sesungguhnya adalah fityah, pemuda-pemuda. Ketika Al-Quran berbicara tentang seorang pemuda yang menjadi simbol ketauhidan, pemuda yang berani melawan seorang diktator kejam, Raja Namrud, yang bisa membunuh siapapun, kapanpun ia mau, tanpa alasan apapun, itu biasa dia melakukan. Ada seorang pemuda yang berani menghancurkan berhala-berhala yang disembah ketika itu oleh masyarakat setempat. Apa kata mereka? Siapa yang menyembah berhala ini? Mereka mengatakan fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ia adalah seorang anak muda yang disebut namanya Ibrahim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di mana tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebut Al-Imam Al-Adil nomor satunya, pemimpin yang adil, Rasulullah SAW menyebutkan syabun nasya'a fi ta'atillah, adalah seorang remaja, adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Narasinya adalah narasi-narasi yang positif, karena memang pemuda memiliki potensi, pemuda memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Maka founding fathers kita, Bung Karno juga pernah mengatakan hal yang serupa. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Beliau hanya mengatakan 10 pemuda. 10 pemuda itu pernah dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Asharah al-Mubasysyaruna bil Jannah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dengan nama-nama pemuda itu yang 10 itu, umat Islam menguasai dunia. Tidak hanya mengguncangkan dunia, bahkan menyebarkan cahaya ilmu, cahaya hidayah ke seluruh penjuru dunia. Siapa mereka? Mereka ketika itu adalah anak-anak muda. Maka anak-anak muda ini memiliki potensi yang besar, kekuatan yang begitu dahsyat yang tersimpan. Lalu tergantung bagaimana kita sebagai orang tua memanfaatkan potensi tersebut. Anak muda memiliki potensi energi, kecerdasan pikiran, kreativitas, semangat untuk berinovasi tinggi dan seterusnya. Dan anak muda memiliki kelebihan, yaitu anak muda memiliki jiwa yang idealis, pikirannya terbuka, mau cenderung menerima pemikiran, pendapat atau hal-hal yang baru. Berbeda halnya dengan para orang tua yang cenderung pragmatis, yang sebelum memutuskan segala sesuatu itu biasanya hitung-hitungan antara untung dan rugi. Tetapi pemuda lebih melihat kepada idealismenya. Inilah pemuda ya ibadallah. Lantas bagaimana dulu para sahabat Nabi, generasi salafus saleh, tabi'in dan tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya umat Islam mendidik anak-anak muda ini. Mereka mendidik anak-anak muda menjadi tokoh-tokoh yang dikatakan dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah.
Al-Quran menyebut tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin. Yang pemimpin-pemimpin itu kata Al-Quran, la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka tidak tertipu, mereka tidak lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati mereka selalu ada Allah. Mereka tidak dilalaikan dengan bisnis, dengan perniagaan, dengan tijarah. Mereka tidak dilalaikan dengan jual beli. An dzikrillah, untuk mengingat Allah. Iqamatis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan melaksanakan zakat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan yang paling penting adalah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kata Al-Quran, mereka adalah tokoh-tokoh, orang-orang hebat, tidak hanya punya potensi besar, tidak hanya punya ilmu yang tinggi, tidak hanya punya skill kompetensi yang hebat, tetapi kata Al-Quran mereka takut. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut akan adanya hari perhitungan. Mereka takut akan adanya hari kiamat, hari di mana ketika itu semua mata terbelalak, takut kepada perhitungan, kepada hisab yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kehancuran berbagai macam negara ini, inti daripada semua kekacauan ini adalah karena adanya, bukan karena kurangnya orang-orang pintar, tapi karena kurangnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpotensi tinggi, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mendidik orang-orang tersebut? Dalam ayat sebelumnya, dalam surat Nur ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang seperti itu, tokoh-tokoh yang hebat seperti tadi kata Al-Quran, akan muncul dari mana? Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Tokoh-tokoh hebat itu hanya akan muncul di rumah-rumah Allah. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, yang mana rumah Allah itu dimuliakan, ditinggikan, dan asma Allah, Al-Quran, zikir-zikir juga dikencangkan, dikuatkan di dalam masjid-masjid itu. Maka Al-Quran surat Nur ayat 36-37, ya ibadallah, kalau kita tadabburi ayat-ayat ini, mengajak kepada kita untuk kembali menarik anak-anak muda kita ke masjid, untuk menarik anak-anak remaja kita, anak-anak kecil kita ke masjid. Karena hanya dari masjid inilah akan tumbuh tokoh-tokoh yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensi, kompetensi, kualifikasi mereka bisa dapat dari luar, tetapi rasa takut kepada Allah, ketakwaan yang akan terus mengontrol attitude, sikap, akhlak, moral mereka, hanya ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya adalah fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, adalah rumah Allah. Maka ya ibadallah, Al-Faqir Al-Khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk kembali melihat masjid yang ada di sekitar rumahnya, atau bahkan masjid yang dimana kita menjadi pengurus DKM-nya. Apakah di situ masjid sudah menggerakkan, sudah meramaikan program-program yang menyasar anak-anak muda? Ataukah jangan masjid itu hanya ramai hanya dengan orang-orang tua saja, sementara anak-anak muda itu sedang asik bermain game online di warnet-warnet atau di pinggir jalan? Maka ini menjadi mi'yar, menjadi standar, menjadi barometer akan bagaimana generasi anak-anak muda, generasi bangsa kita 20-30 tahun ke depan. Kita lihat dari apa? Dari mana kita melihat anak-anak muda kita sekarang ada di mana? Apakah lebih banyak di masjid? Apakah lebih banyak di kafe-kafe, di jalanan dan seterusnya? Ya ibadallah, semoga ini menjadi pelajaran penting bagi kita, memakmurkan masjid-masjid dengan gerakan yang menyasar anak-anak muda, agar anak-anak muda kita menjadi pribadi anak-anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, iqraran lirububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matinul qahhar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyul mukhtar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa zajar, wa akhriju hubbad dunya min qulubikum fa innahu idza istawla athar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi wa 'azza min qailin 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Ya rabbana اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وشبابنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربنا اجعل هذه البلدة بلدة إندونيسية بلدة طيبة رخية مطمئنة مستظلة بهدي كتابك وملتزمة بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رزقها يأتي من كل مكان يا أرحم الراحمين، من سمائها وأرضها وبحرها يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.